Baik, tampilan saya terlihat nggak boardnya? Terlihat, Pak. Terlihat ya semuanya? Terlihat, Pak. Oke. Pak. Ya. Ada yang nggak melihat, tolong bersuara ya kalau nggak ada yang melihat ya. Oke, buat tes ini apa yang saya tulis di sini? Cauchy-Riemann. Oke, bisa terbaca ya, Cauchy-Riemann condition. Baik, jadi tadi pertanyaan dari Putri adalah persamaan Cauchy-Riemann ya. Saya mungkin tulis ulang ya. Sini ada do U, do X ya. Ini sama dengan do V, do X. Lalu saya tulisnya apa? Do V, do X di sini ya. Do V, do X sama dengan minus do U, do Y. Ini persis sama yang saya tulis ya? Iya, Pak. Oke. Ini Cauchy-Riemann condition kan? Nah, kemarin saya katakan bahwa Cauchy-Riemann condition ini memenuhi apa yang dinamakan sebagai persamaan harmonik atau persamaan Laplace. Cara mengeceknya gimana? Misalnya dari persamaan yang pertama ini, kalau kita kerjakan apa yang saya tulis tadi, itu apa di video yang pertama? Dari do U, do X sama dengan do V, do X. Sorry, bukan do V, do X, ini do V, do Y ya. Maaf. Ini do V, do Y kan ya? Iya, Pak. Oke. Saya kerjakan terhadap do per do X ya, atau do per do Y? Do per do Y dulu. Do per do Y, oke. Saya kerjakan do per do Y terhadap kedua ruasnya, ya kan? Do X sama dengan do V. Do per X. Sorry apa? Do per do X yang duluan. Yang ini do per do X? Iya. Oke. Ini kan kedua ruasnya ya. Di ruas kiri menjadi do kuadrat U, do X kuadrat. Di ruas kanan menjadi do kuadrat V, do X. Salah lagi, typo lagi. Di sini harusnya Y. Y. Do X, do Y. Gitu kan ya? Oke. Ini dari persamaan yang pertama. Dari persamaan yang kedua, saya bisa mengerjakan turunan terhadap Y, turunan parsial terhadap Y pada kedua ruasnya. Do X sama dengan min do U, do Y. Dan ini menjadi, di ruas kiri adalah do kuadrat V, do Y, do X. Ya, benar ya. Di sini adalah minus do kuadrat U, do Y kuadrat. Saya nulisnya seperti ini nggak? Atau salah? Benar ya? Iya, benar, Pak. Oke. Iya, berarti kan saya bisa menyamakan, dari dua hasil ini, ada dua persamaan ini, saya bisa menyamakan bagian ruas kanan di persamaan pertama dengan ruas kiri di persamaan kedua ya. Karena kan turunan ini kan, turunan parsial ini kan komutatif kan. Jadi do Y do X sama dengan do X do Y. Maka ini sama. Ya. Dari situ saya bisa menulis, berarti kalau gitu saya bisa bawa do kuadrat U do X kuadrat, saya bisa ganti ruas kanan dengan ini ya kan. Sama dengan min do kuadrat U do Y kuadrat. Atau kalau saya bawa ke ruas yang sama menjadi do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0.
Benar kan ya? Persamaan harmoniknya terbentuk. Gimana, Putri? Apakah itu yang ditanyakan atau gimana? Yang satu lagi, Pak. Yang setelah yang setelah dibagi do per do y, terus do per do x. Sekarang maka kedua ininya saya kerjakan do per do y gitu ya. Oke. Sekarang kalau do per do y dari suku persamaan pertama adalah do x sama dengan do u do x sama dengan do v do y ya. Do u do x sama dengan do v do y. Nah, ini kan menjadi ruas kirinya do kuadrat u do y do x. Ruas kanannya menjadi do kuadrat v do y kuadrat, ya kan? Ini persamaan pertama. Lalu persamaan kedua saya kerjakan do per do x terhadap do v do x sama dengan min do u do y. Do v do x sama dengan min do u do y. Maka ini menjadi ruas kirinya do kuadrat v do x kuadrat, ruas kanannya menjadi min, harusnya di sini min ya. Saya tadi di video sebelumnya mungkin alfa tidak memberikan minnya di situ, lupa. Do kuadrat u do x do y. Ya. Nah, ini kan sama kita lihat karena sifat komutatif dari turunan parsial untuk fungsi-fungsi yang kontinu, maka ini sama dengan ini ya. Nah, ini saya bisa bawa, berarti apa? Saya bisa menyamakan ruas kanan dari persamaan kedua ini dengan ruas kiri dari persamaan pertama. Jadi saya bisa tulis persamaan kedua itu menjadi sama dengan minus do kuadrat v do y kuadrat. Nah, ini kan kalau saya bawa ke satu ruas yang sama menjadi do kuadrat v do x kuadrat ditambah do kuadrat v do y kuadrat ya. Sama kan? Sama-sama memenuhi persamaan harmonik. Gimana? Iya nggak? Oh iya, oke Pak. Ya, tapi memang saya ada kesalahan. Saya ada typo di situ, harusnya ada minus ya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Ya, silakan. Yang lainnya ada yang mau bertanya. Jadi memang dengan sistem sinkronus dan asinkronus yang ditetapkan Departemen Fisika, memang sesi sinkronus ini juga digunakan untuk mendiskusikan dari video-video asinkronus yang sudah diposting sebelumnya, gitu. Jadi ya tolong kita manfaatkan sesi ini ya. Kita bisa gunakan setengah jam pertama atau mungkin kalau memang banyak pertanyaan 1 jam pertama dari sesi sinkronus untuk membahas semua yang saya paparkan di video-video asinkronus sebelumnya. Silakan. Silakan ditanyakan. Dan itu tentunya kan kalau Anda ingat di awal kuliah saya menuliskan bahwa memang ada nilai untuk aktifan mahasiswa. Jadi ya ini sangat di-encourage untuk aktif di sesi sinkronus ya. Ada poin tersendiri untuk yang aktif. Silakan, ada pertanyaan lagi? Atau kalau emang tidak ada pertanyaan tentang apa yang saya paparkan, mungkin ada pertanyaan dari aspek yang tidak saya paparkan? Nggak masalah.
Silahkan aja. Nggak ada nih. Bapak, Ya, silakan. teorema Cauchy ini bisa dipakai buat apa aja sih? Teorema Cauchy ini, ya memang ini suatu teorema matematik ya. Seperti yang saya katakan di awal, atau mungkin juga saya katakan di awal kuliah FISMAT 1 ya. Memang di FISMAT 1 ini kita akan membahas mengenai teknik-teknik matematik yang berguna untuk memecahkan solusi persamaan fisika. Nah, mungkin tidak semua teknik itu langsung terlihat jelas kegunaan atau aplikasinya ya. Tapi ada memang konsep-konsep atau teknik-teknik matematika yang kita pelajari di FISMAT ini yang mungkin akan membawa kita pada satu bentuk atau prinsip atau teknik umum yang akan baru bisa kita terapkan di fisika gitu. Contohnya seperti ini ya. Memang fungsi atau variabel kompleks ini, persamaan Cauchy-Riemann ini sendiri, saya tidak melihat banyak aplikasinya di fisika. Tapi dengan mempelajari persamaan Cauchy-Riemann, nanti kita bisa mendalami, kita bisa mempelajari apa yang dinamakan sebagai integral Cauchy, lalu ada yang namanya teorema residu ya. Nah, teorema residu itu yang nanti kita lihat akan banyak aplikasinya baik di matematika maupun di fisika. Jadi yang kita bahas ini teorema atau kondisi Cauchy-Riemann ini memang suatu anak tangga yang mengantarkan kita menuju ke topik yang akan punya aplikasi fisika gitu. Tapi dianya sendiri itu tidak ada atau tidak banyak punya aplikasi fisika yang saya tahu. Jadi gitu, memang pembahasan fungsi kompleks ini selalu mahasiswa bertanya kepada saya setiap tahun apa aplikasi fisikanya gitu. Nah, saya bilang nanti dulu, tunggu dulu sampai di akhir pembahasan fungsi kompleks, misalnya sampai teorema residu, baru nanti kita akan lihat. Akan ada aplikasinya di fisika. Jadi ya saya katakan ya mungkin bisa bersabar dulu, tunggu kita lihat dulu, kita sedang membangun suatu struktur matematik dari fungsi kompleks, dari variabel kompleks. Nanti di akhir baru kita bisa melihat apa kegunaannya di dunia real atau di dunia fisika ya. Itu sih. Oke. Terima kasih. Tadi siapa? Matthew ya? Iya, Pak. Oke. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya. Ini sudah 52 orang. Oke, sepertinya sudah semua ya datang. Pak, Ya. Ada nggak sih yang nggak bisa kita lakuin untuk kayak bilangan kompleks yang biasanya kita bisa lakuin buat bilangan apa sih? Bilangan real biasa. Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk apa? Ya, jadi kayak gimana sih? Gimana ya sih? Maksudnya yang jadi kayak pengecualian untuk bilangan kompleks gitu. Ini yang bisa atau tidak bisa dilakukan terhadap bilangan kompleks? Iya. Yang mana pertanyaannya? Yang bisa atau yang tidak bisa? Yang tidak bisa, ada nggak? Yang tidak bisa dilakukan terhadap bilangan kompleks itu mungkin seperti yang saya katakan di awal kuliah, bahwa Anda tidak bisa menggambarkan bilangan kompleks atau tidak bisa menaruh bilangan kompleks dalam garis bilangan real. Ya, misalnya saya punya garis bilangan real, kan Anda tahu garis bilangan real ya. Misalnya di sini 0 gitu kan. 0,
Di sini 1, di sini 2, 3, dan seterusnya. Sini -1, -2, -3, dan seterusnya ya. Ini yang kita namakan sebagai garis bilangan real ya. Artinya apa? Artinya semua bilangan real, ya baik yang bulat seperti 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, dan seterusnya, atau yang pecahan, ya, itu bisa Anda taruh di salah satu titik pada garis ini ya. Pecahannya baik yang pecahan rasional maupun irasional, itu dapat Anda taruh. Misalnya Anda punya setengah itu kan 1/2 ini kan di sini atau 0,5 ya kan? Atau Anda juga punya misalnya akar 2. Akar 2 itu kan bilangan irasional kan? Tapi Anda bisa nyatakan akar 2 dalam bentuk desimal dan Anda bisa taruh di sini. Misalnya akar 2 itu kalau nggak salah berapa ya? 1, berapa ya? 1,2 atau 1,1 kali ya, saya lupa. Anda bisa taruh di sini misalnya. Di sini ada akar 2 gitu kan? Ada 3,14 sekian pi ya. Di sini ada pi gitu. Anda bisa taruh di dalam bilangan real ini ya. Dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa bayangkan garis bilangan real ini suatu garis yang disesaki atau diisi penuh, dijejali dengan semua bilangan real ya. Dari yang bulat, yang pecahan, yang irasional, ada semua di situ. Kecuali adalah bilangan kompleks. Anda punya bilangan 1 plus 2i. Di mana Anda ingin taruh bilangan ini, di garis bilangan tersebut, Anda tidak akan bisa menaruhnya, karena tidak ada posisi yang tepat yang di dalam garis bilangan real ini untuk menaruh bilangan kompleks 1 plus 2i. Ya. Itu yang tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, maka para matematikawan memperluas abstraksinya dengan membangun yang namanya bidang kompleks. Jadi garis bilangan real ini kita perumum dengan menambahkan satu dimensi lagi ya, atau satu sumbu koordinat lagi, yaitu sumbu imajiner. Ini sumbu imajiner itu kita ambil arah sumbu vertikal. Nah, sekarang dengan bidang kompleks yang terbentuk dari garis bilangan real dan garis bilangan imajiner, maka kita bisa mendefinisikan semua bilangan kompleks di bidang tersebut. Ya, bilangan kompleks itu berarti bilangan real yang berarti hanya sepanjang sumbu X, maupun bilangan imajiner saja hanya sepanjang sumbu Y, ataupun kombinasi keduanya ya, seperti misalnya 1 plus 2i ini ya, ada di bidang kompleks. Itu kalau pertanyaannya yang tidak bisa dilakukan ya. Kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan terhadap bilangan kompleks yang mungkin tidak ada dalam bilangan real, itu juga banyak jawabannya. Tapi salah satunya adalah apa yang akan kita bahas nanti. Misalnya terakhir kalau nggak salah saya sudah membahas mengenai teorema integral kontur Cauchy ya, bahwa integral kalau Anda ingat di video terakhir itu integral tertutup bagi semua fungsi kompleks yang analitik sama dengan 0 ya. Saya turunkan seperti ini ya. Juga sebenarnya kalau Anda perhatikan di Smart 1 ini berlaku untuk fungsi real juga ya. Jadi dx dy misalnya. Tapi ini berlaku juga. Nah, yang mungkin tidak Anda temukan di kasus fungsi real adalah bagaimana kalau fz-nya ini tidak analitik atau tidak holomorfik. Ya. Ini kan dengan asumsi bahwa fz-nya ini kemarin saya namakan holomorfik ya, holomorfik atau analitik. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya fungsi kompleks ini tidak holomorfik atau tidak analitik? Tentunya
ada aspek-aspek, ada konsekuensi-konsekuensi yang ternyata memang tidak kita temukan di garis bilang di dunia real, di bidang real. Nah, itu yang menjadikan pembahasan fungsi kompleks ini memang menjadi menarik. Itu ya, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ditanyakan apa aja yang ada, apa aja yang bisa dilakukan, sebenarnya banyak, bukan hanya dalam bentuk bidang kompleks seperti itu ya. Mungkin, tapi yang satu yang bisa saya bawa, yang bisa saya sampaikan mungkin tadi ya. Dan juga apa yang tidak bisa dilakukan itu juga banyak gitu. Kalau Anda renungkan sebenarnya bilangan kompleks ini, baik bilangan kompleks maupun fungsi kompleks, ini sebenarnya banyak membantu pemahaman kita atas matematika yang tidak bisa dilakukan ketika abstraksi kita hanya terkurung di bilangan real saja. Ya. Maksudnya gini, kemarin saya di awal saya membahas tentang yang namanya relasi atau formula Euler ya, ingat ya. Formula Euler atau relasi Euler. Anda ingat bentuknya seperti apa? E pangkat IX ya, Pak? Yes, betul. E pangkat, di sini saya tulis plus atau minus IX. Ini sama dengan cosinus X plus I plus minus ya. I sin X. Ini kalau Anda perhatikan, kalau Anda renungkan lah ya, kalau Anda renungkan dalam-dalam, ini sebenarnya formula yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Di sini Anda menghubungkan antara eksponen itu imajiner, dengan fungsi sesuatu yang sudah kita tahu dari sejak SMP atau SMA mungkin ya, yaitu fungsi trigonometri. Eksponen itu kan sesuatu yang eksponen kita sudah tahu, tapi mempangkatkan dengan bilangan imajiner itu sesuatu yang tidak terbayang ya. Kalau mungkin dengan pemikiran aljabar yang sederhana gitu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana suatu angka itu bisa dipangkatkan dengan suatu bilangan imajiner, itu artinya apa gitu. Tapi toh kita bisa lihat dengan bantuan ekspansi atau deret Taylor ya, kita bisa dapatkan hasil ini. Nah, kalau Anda lihat lagi, misalnya saya ambil X di sini, berarti X-nya radian ya. Satuannya radian, sudut ya. Atau tidak bersatuan, tapi maksudnya ininya dalam radian. Misalnya saya ambil X-nya 0. Apa yang saya dapatkan di sini? Di ruas kiri, saya jadi dapat apa? Pangkat 0 adalah? 1. Di ruas kanannya? Cos 0. 1 tambah I. Ya, 1 ya. Sin 0, 0. Oke. Terbukti. Terpenuhi secara trivial. Sekarang kalau saya ambil X-nya adalah pi per 2. Ruas kirinya menjadi apa? Ya, ini menjadi E pangkat I pi per 2 gitu ya. Ya. Ruas kanannya adalah Tengah. ruas X-nya 0. I 0. Ya, 0 deh. Apa? I. Ya. Plus I ya. Kalau saya ambil plus gitu ya. Kalau saya ambil plus maka ini. Kalau saya ambil minus, jadi minus ya. Di sini jadi plus minus kan? Iya, plus minus. Plus minus. Nah ini kalau Anda pikirkan kan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, maksudnya. Bahwa eksponensial Anda pangkatkan dengan pi, dikalikan dengan imajiner, hasilnya adalah I, gitu kan. Nah,
Satu lagi, kalau saya mengambil X-nya adalah P, maka ini menjadi I pangkat P gitu ya. I. Satu. Saya ambil yang plus aja misalnya, atau yang minus juga nggak apa-apa. Di ruas kiri, di ruas kanan adalah Satu. cos P adalah berapa? Min Min 1. satu. Min 1. Sin P? Min 1. 1. Sin P 0. 0. Berarti ini adalah min 1. Ini bisa saya tulis seperti ini. Berarti IE pangkat IP plus 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini berarti mengaitkan antara 4 buah jenis bilangan ya. Yang pertama adalah bilangan asli. E itu adalah bilangan irasional, yaitu bilangan natural ya. I adalah bilangan imajiner dan P adalah bilangan irasional. Anda lihat kombinasi ketiganya itu menghasilkan minus 1 gitu kan. Ini sesuatu yang Anda tidak akan mendapatkan ini kalau Anda tidak gunakan fungsi bidang kompleks. Jadi memang nanti kita akan lihat adalah banyak sekali kasus-kasus di fisika. Fisika itu kan experimental science. Ya, ilmu eksperimental artinya adalah teori atau hukum di fisika, ya, atau besaran-besaran di fisika haruslah besaran-besaran hukum-hukum yang bisa diverifikasi oleh eksperimen. Konsekuensinya maka besaran fisika haruslah besaran real semuanya ya. Besaran yang bisa diukur haruslah besaran real, ya kan, karena dunia kita adalah dunia real. Ya. Anda harus bisa kita mendefinisikan energi sebagai besaran fisis, karena kita bisa mengukur energi, tentunya perubahan energi yang bisa kita ukur ya, atau percepatan bisa kita ukur gitu, karena mereka semua real. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kita butuh kompleks kalau memang yang diukur ini adalah real? Nah, karena kadang-kadang dalam menyelesaikan teknik matematika atau solusi dari persamaannya, kadang lebih mudah kalau kita bawa dia ke dunia kompleks dulu, kita selesaikan di dunia kompleks, baru hasilnya kita terjemahkan lagi ke alam real. Jadi kurang lebih seperti itu filosofinya, kenapa kita butuh mempelajari variabel kompleks atau fungsi kompleks. Banyak problem-problem di fisika ataupun di matematika yang sulit sekali untuk dikerjakan atau dicari solusinya kalau kita lakukan di dunia real. Nah, kalau kita bawa problem itu ke dunia kompleks, ternyata kita dapat perspektif baru di situ, kita bisa mencari solusi dari problem tersebut, tapi solusi yang kita dapatkan tentunya adalah solusi yang ada di dunia kompleks, ya kan? Maka sebagai fisikawan kita harus bawa kembali solusi tersebut back to the real world ya. Kembali ke dunia real. Jadi kita terjemahkan, kita interpretasikan solusi yang kita dapat di dunia kompleks tersebut di dunia real. Itu yang akan kita lakukan nanti. Jadi filosofinya seperti itu. Kenapa kita butuh mempelajari dunia kompleks ya? Secara langsung dunia kompleks tidak berhubungan dengan fisika, ya kan? Karena fisika itu adalah tentang sesuatu yang real. Tapi ada banyak hal di mana Anda akan harus berkaitan dengan fungsi kompleks. Dan atau kadang fungsi kompleks itu dibutuhkan untuk memudahkan analisis kita atau mencari solusi dari persamaan kita. Itu jadi kenapa kita butuh belajar dunia kompleks seperti ini. Oke. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Yang lain. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Untuk yang fungsi, misalnya suatu fungsi itu dia Alfian ya? Ya, Pak. Oke. Fungsi itu kalau misalnya dia analitik, dia itu harus
punya titik reguler di semua domainnya nggak? Paling tidak di region yang diintegralkan itu ya. Oh, jadi nggak harus di semua titik, Pak. Soalnya itu integralnya kan integral tertutup ya. Iya, integral tertutup, tapi integral tertutupnya kan kita mendefinisikan konturnya. Jadi kita mendefinisikan daerah yang kita integralkan. Jadi maksudnya gini, saya mengambil misalnya saya mendefinisikan ini kontur ya. Kontur itu kan maksudnya apa? Loop atau lintasan tertutup ya. Loopnya saya mengambil arah konturnya itu counterclockwise atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nanti akan ada konsekuensinya kalau kita mengambil yang sebaliknya gitu ya. Tapi Anda bebas mendefinisikan arah konturnya. Ini kita definisikan sebagai kontur gitu ya. Nah, misalkan saya punya fungsi fz ya. Fz di mana fz ini holomorfik atau analitik di dalam kontur ya, di dalam sini dia holomorfik. Maka dapat kita lihat bahwa integral tertutup terhadap kontur C dari fz dz ini pasti 0 di dalam kontur. Meskipun bisa jadi bahwa fz ini tidak reguler di luar kontur. Ya. Jadi analyticity-nya atau holomorphicity-nya ini didefinisikan minimal hanya di dalam kontur. Ya. Kalau memang dia analitik everywhere, ya, di semua domain, ya bagus. Maksudnya bukan bagus, maksudnya ya oke, nggak ada problem gitu. Tapi kalaupun dia punya titik-titik singular, tapi kita hanya mengintegralkan di daerah di mana titik singular itu tidak termasuk, ya maka tetap integralnya 0. Integral tertutupnya. Gitu. Oke. Jadi nilai-nilai F di luar konturnya nggak ada pengaruh apa-apa ya, Pak? Nggak ada pengaruh apa-apa. Kalau kita mengintegralkannya dalam kontur saja. Ya, betul. Oke. Ya, sebenarnya kan definisi analitik itu kan juga berkaitan dengan kontur ya. Kalau kalau kalian ikuti di video saya sebelumnya itu kan saya mengatakan bahwa definisi analitik ya kan, suatu fungsi itu analitik ketika apa kemarin saya definisikan ya, suatu fungsi itu analitik atau holomorfik atau regular ya dalam suatu daerah bidang kompleks tertentu gitu ya, ada region ya, ada daerah tertentu jika dia punya derivatif yang unik pada semua titik di dalam daerah tersebut. Ya, jadi definisi analitik itu memang region dependent, bergantung kepada daerah yang kita lingkupi, pada kontur yang kita definisikan. Dari awal memang definisi analitik itu tidak universal ya, bergantung pada daerah yang kita lingkupi. Memang ada fungsi-fungsi yang memang dia analitik dimanapun ya, analitik everywhere. Itu tapi tidak semua fungsi seperti itu kan. Jadi kita tidak memaksa semua fungsi harus analitik. Kita tidak memaksa semua fungsi yang analitik itu berarti harus analitik di semua titik di bidang kompleks, tidak. Oke, itu ya memang berkaitan dengan video saya terakhir ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Bapak, Ya, silakan. selain bilangan imajiner, ada nggak sih bilangan yang nggak bisa dituliskan dalam garis bilangan real? Ya, seperti yang saya katakan di awal itu, sekarang saintis atau matematikawan maupun fisikawan mereka sudah mendefinisikan yang namanya kuarternion. Jadi kuarternion, Anda bisa membayangkan kuarternion itu bagi bilangan kompleks itu seperti bilangan kompleks bagi bilangan real. Ada. Jadi dia kayak semacam generalized kompleks. Dan ini bukan cuma mainan orang matematik aja.
saya menemukan ini ya di paper-paper yang membahas mengenai dinamika drone. Jadi bagaimana dinamika dan kontrol dari quadcopter itu banyak sekarang menggunakan analisisnya dengan menggunakan quaternion, karena di situ gerak-gerak drone-nya itu bisa analisis drone-nya itu mengalami singularitas kalau pakai quaternion. Jadi ini aplikasi sangat banyak ya di instrumentasi kontrol dan sebagainya. Lalu ada juga orang yang mendefinisikan lebih general lagi dari quaternion, namanya adalah octonion gitu ya. Ya Anda bisa cari itu ya. Saya tidak terlalu mendalami keduanya sebenarnya. Saya baru mulai mendalami quaternion, tapi kalau mau dikonstruksi sebenarnya Anda bisa terus generalisir bilangan-bilangan tersebut ya. Jadi makin general seperti itu. Tapi tentunya di FISMAT yang kita pelajari hanyalah bilangan kompleks saja. Karena itu yang banyak secara universal aplikasinya di fisika. Ya mungkin nanti seiring dengan perkembangan sains teknologi, ya mungkin 20 tahun lagi, mungkin FISMAT akan memasukkan kurikulum tentang bilangan quaternion, karena memang makin banyak aplikasinya di fisika mungkin, gitu ya. Dan lain sebagainya. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan di sesi ini tentang apa yang kita bahas apa yang saya bahas, maksudnya di video-video asinkronus. Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa masuk ke pembahasan baru ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan sambil bersuara aja. Jadi terakhir saya sudah membahas mengenai ya itu ya tadi ya mengenai ini yang dinamakan sebagai teorema Cauchy ya, Cauchy's theorem. Teorema Cauchy ya, bahwa jika suatu fungsi itu holomorfik di dalam ya. Jadi di sini definisi adalah di dalam itu maksudnya di dalam kontur ataupun pada kontur. Pada kontur itu artinya ya pada garis kurva kontur ini ya. Di dalam maupun pada kontur ya. Maka integral tertutupnya akan sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang datang dari antah berantah ya. Anda sebenarnya sudah lihat bahwa kasus ini juga berlaku untuk fungsi-fungsi yang real, ya kan? Suatu fungsi real kalau diintegralkan secara tertutup, Anda akan dapatkan hasilnya adalah 0 ya. Yang analitik tentunya fungsi realnya ya. Nah, ini juga berlaku di kasus teorema Cauchy ya. Dan sebenarnya ini secara kalau Anda ingin buktikan secara mathematically rigorous, secara matematis, ini pembuktiannya bisa dilakukan dengan dengan teorema Green pada bidang. Jadi ya saya tidak akan menurunkan, Anda sudah belajar mengenai teorema Green ya. Pada bidang di FISMAT 1. Teorema Green's theorem on a plane. Nah, Anda bisa buktikan bahwa semua fungsi FZ secara umum yang analitik itu memenuhi teorema Cauchy.
Jadi ini dengan menggunakan teorema Green pada bidang dan kondisi Cauchy-Riemann. Jadi kalau Anda gunakan teorema Green, lalu Anda gunakan kondisi Cauchy-Riemann, karena FZ ini haruslah analitik, maka dia memenuhi Cauchy-Riemann, maka Anda dengan mudah bisa lihat bahwa kondisi di atas berlaku. Ini sebenarnya ada di buku ya, di buku Boas ini juga dibuktikan, jadi saya tidak akan buktikan lagi. Anda bisa cek pembuktiannya seperti di buku Boas. Oke, mungkin kita akan ambil contoh dulu kali ya. Maksudnya adalah seperti apa sih yang dimaksud dengan integral di bidang kompleks itu seperti apa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, saya akan mengambil contoh simple misalnya di buku ya. Yang mau bertanya silakan bersuara aja ya. Misalnya gini, saya punya, ini bidang XY ya, ini bidang apa? Bidang kompleks ya. Ini bidang X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, pada bidang XY ini saya punya lintasan. Lintasannya pertama nggak tertutup dulu, saya bahas nggak tertutup dulu. Jadi ini lintasan saya. Sorry. Ini dari titik 0,0 ini 0 ya. Ini titik 1, ini titik Y, X sama 1 maksud saya. Di sini adalah titik 1 plus I. Jadi di sini adalah I gitu ya. Bisa dipahami gambar saya? Jadi saya punya suatu lintasan di bidang kompleks ya. Lintasannya ini seperti ini. Oke. Lintasannya itu dari, kalau bisa dipecah, jadi dari titik sama dengan 0,0 ke 1,0 gitu ya. Lalu lintasan keduanya adalah lintasan dari 1,0 ke 1 plus I gitu. Atau mungkin saya tidak akan menggunakan koma sebagai koordinat ya, karena ini kan jadi bidang kompleks, jadi ini saya dikatakan titik 0. Titik 0 itu artinya X-nya 0, Y-nya 0. Ya. Di sini titik 1. Titik 1 itu artinya X-nya 1, X ini kan real, ya. Karena di sini tidak punya komponen imajiner, maka Y. Oke. Titik ini adalah titik 1 plus I. Ya, titik 1 plus I itu berarti X-nya 1, Y-nya 1. Titik ini adalah titik I, ya. Titik I itu artinya X-nya 0, Y-nya 1. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini lintasan saya. Saya ingin mengintegralkan. Misalnya integral fungsi Z, Fz adalah Z, sama dengan Z gitu ya. Dari sini, dari 0 sampai I plus 1. Dari 0 sampai 1 plus I. Nah, ini kita belajar dulu atau kita berlatih dulu mungkin bagaimana mengintegralkan fungsi kompleks dalam bidang kompleks ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa jelas gambar saya ya? Oke. Suara saya masih terdengar?
Terdengar, Pak. Oke. Benar, Pak. Kadang-kadang saya memang butuh feedback suara dari kalian, karena kalau nggak saya takutnya siapa tahu diam-diam jaringan saya putus atau gambar saya tidak terlihat. Nah, jadi tolong jangan pelit feedback ya. Silakan aja bersuara kalau memang ada yang tidak jelas. Gitu. Kalau dengan bersuara, Anda bersuara, saya masih yakin berarti bahwa masih terkonek, jaringannya masih terkonek. Jangan sampai saya sudah jelasin panjang lebar gitu kan, setengah jam, ternyata saya baru sadar kalau kondisi internet saya putus. Ini terus terang adalah kisah nyata dari salah satu dosen yang cerita di grup dosen di PJJ semester lalu gitu, dia ngajar secara sinkronus gitu ya, panjang lebar ngomong panjang lebar, tapi dia notice kok sepi sekali ya, nggak ada suara gitu. Itu dia baru sadar setengah jam kemudian kalau ternyata koneksi internet ini sudah putus. Dan ketika dia cek WA-nya, mahasiswa pada bilang, Pak sudah putus dari tadi Pak gitu. Nah saya nggak mau terjadi seperti itu gitu ya. Jadi tolonglah, tolong bersuara biar saya yakin bahwa kalian masih dan saya masih connect. Oke. Nah ini gimana sekarang kalau kita mengerjakan integral seperti ini ya? Nah, kita bisa integralkan dia. Ya Anda bisa kerjakan langsung gitu ya. Anda kerjakan langsung ya kan. Atau kita juga bisa pecah dia dalam bidang real ya. Jadi kalau saya mau pecah dalam bidang real, jadi Anda lihat di sini oke, mungkin saya salah menulis ya. Integralnya jangan langsung seperti itu, tapi integralnya apa? Oh, oke. Saya akan membahas dua kemungkinan di sini ya. Pertama, saya akan mengintegralkan ini z dz ini. Pertama, jadi Anda lihat gini. Ini kan titik awal adalah 0, titik akhir adalah 1 plus i ya. Pertama, saya ingin mengintegralkan dia langsung. Sorry, gambarnya kurang baik. Susah pakai ini. Udah pakai biasa aja. Saya mau ambil lintasan langsung seperti ini ya. Jadi ini lintasan pertama saya. Dan ini lintasan kedua saya tadi. Jadi saya mau mengintegralkan fungsi z, fz sama dengan z, dengan dua cara ya. Mungkin jangan 1 dan 2, nanti rancu. Jadi A dan B aja deh. Lintasan A ataupun lintasan B. Bisa dipahami ya? Fungsi yang ingin saya integralkan adalah ini. Ya. Fungsi ini yang ingin saya integralkan. Saya ingin mengintegralkan fungsi ini lewat dua cara. Yang pertama caranya jalurnya adalah jalur A. Langsung dari 0 ke 0 sampai 1 plus i. Yang kedua caranya saya partisi dari 0 ke 1, baru dari 1 ke 1 plus i. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, coba saya ambil cara pertama ya. Saya ambil cara pertama. Kalau cara pertama berarti saya masukkan di sini dari 0 sampai 1 plus i langsung gitu ya. Yang saya integralkan adalah z
dz. Nah, di sini integral maupun diferensial dari fungsi kompleks itu mengikuti integral maupun diferensial dari fungsi real, ya. Jadi semua integral, sorry saya stop screen sharing dulu. Semua integral maupun diferensial dari fungsi kompleks itu in general sama dengan integral maupun diferensial dari fungsi real. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau saya mau share, misalnya terlihat nggak apa yang saya share di sini apa? Buku Schaum. Schaum ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, ini Anda lihat di buku Schaum itu ada berbagai bentuk integral kompleks ya. Ada integral Zn terhadap dz terhadap z. Ini kan persis sama seperti pada kasus real ya, fungsi real. Pada kasus xn diintegralkan terhadap x gitu ya. Kalau dz per z integral ln z, sama seperti di real ya, semuanya sama ya. Jadi Anda cek di buku Schaum itu ada tabel integrasi dari fungsi kompleks in general, prinsipnya sama dengan yang di fungsi real. Mungkin pada kasus yang saya belum ngecek sih ya, maksudnya misalnya pada kasus yang agak rumit seperti di sini, apakah persis sama dengan yang real atau enggak, Anda bisa cek lagi. Tapi pada kasus-kasus yang elementary, integral yang elementer seperti ini, jelas hasilnya sama ya. Sin z integralnya minus cos z integralnya adalah sin z ya kan, persis sama. Oke. Dan lain sebagainya ya. Anda bisa cek. Jadi bedakan saya. Oke, jadi kalau begitu kembali ke sini maka integralnya sama ya. Ini Anda lihat integral dari z dz adalah berarti setengah dari z pangkat berapa? 2. Oke. Dimasukkan batasnya dari 0 sampai 1 plus i. Berapa ini? Ini adalah ya berarti 1 plus i kuadrat ya. 1 plus i kuadrat berapa? 1 ditambah 2i dikurang 1. Ya. 2 kurang 1 tambah 2i. Tambah 2i. Berarti sama dengan i ya hasilnya ya. Jadi kalau pakai lintasan pertama itu hasil integralnya adalah i. Oke. Sekarang kalau saya pakai cara kedua atau lintasan kedua, maksud saya mengambil lintasannya adalah lintasan B. Lintasan B berarti saya mengintegralkan hasil integralnya sama, ya. Tapi sekarang saya pecah batas integralnya, ya. Nah, maka di sini saya harus partisi menjadi saya tulis bagian 1 dan bagian 2 gitu ya. Jadi B1 itulah yang ini dari 0 sampai 1, B2 adalah dari sini dari 1 sampai 1 plus I. Oke. Yang bagian 1 dulu kita lihat. Yang bagian 1 Anda bisa lihat bahwa
Sekarang Anda lihat integral real di sini ya. Integral real, maka di bagian 1 di sini nilai y-nya berapa? Gini, oke. Saya tulis dulu seperti ini deh ya. Ini integral, saya belum tuliskan batasnya. Z itu dapat ditulis sebagai X plus IY. DZ berarti adalah DX plus I DY. Jadi saya tulis dalam bentuk real seperti ini. Sekarang untuk bagian yang pertama, bagian yang 1B, itu nilai Y berapa? Dari sini ke sini Y-nya berapa? Konstan. Ya, konstan berapa nilainya? 0. 0. Ya, Y-nya 0 ya. Jadi di lintasan pertama Y-nya 0. Y-nya 0, DY-nya juga 0 ya. Maka sekarang integral di lintasan pertama itu dapat ditulis sebagai integral terhadap X saja. Ya kan? Hanya X dx. Karena sekarang Y-nya 0, DY-nya juga 0. Oke. Batasnya dari mana sampai mana? 0 sampai 1. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 ya. Hasilnya apa ini? Siapa yang tahu? 1. Setengah. Ini kan setengah X kuadrat ya. Hmm. Setengah X kuadrat dari 0 sampai 1 ya, ini hasilnya setengah ya. Oke, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian kedua. Sekarang di bagian kedua, lintasan yang kedua. X-nya berapa? 1. X-nya 1 ya, dan tetap ya. Y-nya berubah. Di X-nya 1, konstan. X-nya 1, maka dx-nya adalah 0. Maka di sini integralnya menjadi integral terhadap Y saja. Jadi di sini X plus IY menjadi 1 plus IY. Integralnya terhadap I DY ya. I DY. Batasnya dari Y-nya dari berapa batasnya? 1 sampai 1 plus Dari 0 sampai I. Dari 0 sampai I ya, batas Y-nya ya. Y-nya saja. Dari 0 sampai I, betul. Ini berarti kan bisa saya tulis seperti ini ya. 0 sampai I, 1 plus IY, diintegralkan terhadap Y. Nah, ini hasilnya adalah Y plus I per 2 Y kuadrat ya. Batasnya adalah dari 0 sampai I. sampai I. Oke. Ya gitu ya. Dari 0 sampai I. Ini masih di-record ya, oke. 0 sampai I. Oke, kalau saya masukkan hasilnya apa? Kalau saya masukkan hasilnya apa? I-nya ini saya masukkan. Saya masukkan batas-batasnya maksudnya. Jadi I gitu ya, di sini ada. Oke, kalau saya masukkan 0 pasti 0 semuanya ya. Jadi
batas bawah nggak usah dipedulikan, ini hasilnya 0. Tapi batas atasnya apa nih? Ini Y dimasukkan I berarti jadi I ya. Oke kan? Nah, Y kuadrat berarti I kuadrat. I kuadrat adalah berapa? Minus 1. Minus 1. Min 1 dikalikan I per 2 menjadi min I per 2 ya. Benar nggak? Jadi I Ya. per 2 ya. Sorry, ini mulai error lagi ininya. Kursor saya. Oke, ini jadi berapa? I dikurang I per 2. Jadi I per 2 ya. I per I 2. per 2, I kuadrat per 2. sorry. Iya, jadi I per 2 dikalikan I jadi berapa? I kuadrat per 2. Ya, I kuadrat per 2 itu adalah berapa? Minus Minus Per 2. 1 per 2. 1 per 1 2. per 2. Hasilnya adalah min setengah. Ya, benar nggak hitungan saya ya? Pak, Ya, bukannya batas Y-nya dari 0 sampai 1 ya? Kan Y itu komponen imajinernya. Kan imajinernya udah ada di depannya. Oke. Ya. Jadi 1 ya? Iya. Jadi 1 ya. Oke. Coba, oke. Tunggu. Saya bingung. Bentar ya. Ambil bukunya saya. Nah, harusnya benar dari sampai I kan Y-nya itu kan ya sebenarnya ngambilnya dari status atau I ya. Ambil dari sampai 1 ya, dari ini ya, Y-nya adalah ya oke, coba mungkin saya masukkan seperti itu ya. Kalau misalnya saya ambil dari 1, dari 0 sampai 1, jadi di sini 1 ya. Ini 1 gitu ya. Ini jadi batasnya 1. Hasilnya apa di sini kalau gitu? Ini jadi 1. Oke. 1 kuadrat plus I ya di sini ya. Gini ya. Bener nggak? Iya, Pak. Ya betul, Pak. Betul ya. Oke ya. Ini mulai tidak terkontrol. Oke, ini kalau ini jadi gimana? Ini jadi saya punya I dikali I per 2 jadi min setengah ya. Oke, ya, min setengah. Nah, berarti kan jumlah total dari B adalah setengah, ya kan? Dari yang 1 ditambah yang 2. Yang 1 adalah setengah ditambah I min setengah ya. I min setengah, dan ini sama dengan I. Oh ya, benar ya. Ya. Terima kasih tadi yang menyarankan siapa ya? Saya lupa. Saya, Pak. Baca tulis. Yuwanza Ramadan. Yuwanza ya. Oke, terima kasih Yuwanza. Ya, jadi kita lihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Apa sih yang saya lakukan dari tadi? Yang saya lakukan adalah mengintegralkan fungsi Z dari 0 ke 1 plus I. Cuman saya mengintegralkannya lewat 2 jalur ya. Jalur A dan jalur B. Jalur A, saya ambil lintasan langsung dari 0 ke 1 plus I. Saya dapatkan hasilnya
adalah I di sini ya. Jalur B, saya partisi lintasannya menjadi lintasan sumbu X dulu, baru sumbu Y dulu. Ya. Saya dapatkan juga hasilnya adalah I. Artinya apa? Di sini Anda lihat bahwa fungsi-fungsi analitik atau fungsi holomorfik itu integralnya hanya bergantung pada nilai awal dan nilai akhir. Ya. Hanya bergantung pada nilai awal dan nilai akhir. Tidak bergantung pada bagaimana Anda mengambil lintasan integrasi. Ya. Anda lihat bahwa ini familiar dengan konsep vektor yang konservatif ya. Kalau di fungsi real itu ada vektor yang fungsi vektor yang konservatif. Kalau Anda integralkan, maka integral lintasannya itu tidak akan bergantung pada lintasan yang diambil. Hanya bergantung pada kasus nilai awal dan nilai akhir saja. Oke. Konsekuensinya adalah, kalau dianya bergantung pada nilai awal dan nilai akhir saja, maka ketika saya ambil integral tertutup, ya nilai awal dan nilai akhirnya sama, maka integralnya sama dengan 0. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, terima kasih pada Yuanza tadi sudah memberikan koreksi yang berharga. Yang saya lupa tadi. Mungkin saya akan memberikan satu contoh lagi. Oke, saya akan mengambil contoh lagi. Sekarang ini sumbu X dan Y sama aja ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Bidang kompleks maksud saya. Ini min 1, ini plus 1. Ini titik I, ya. Oke, saya akan mengambil lintasan integrasi sebagai berikut. Oke. Ini saya mengintegralkan secara tertutup sekarang ya. Anda melihat bahwa saya punya konturnya berupa persegi panjang. Saya ambil arah konturnya ini counterclockwise, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Di sini titik min 1, di sini 0 ya. Di sini 1, di sini adalah titik 1 plus I. Ini titik 1 min I. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan? Pak, Ya. bukannya itu min 1 tambah I ya? Terima kasih. Min 1 tambah I. Nah, berarti memperhatikan saya semua. Oke, terima kasih.
Nah, saya ingin mengintegralkan sepanjang kontur ini, ya ini kontur C-nya, dari suatu fungsi Z kuadrat dz. Ya, ini fungsi yang ingin saya integralkan. Ya, Anda lihat bahwa Z kuadrat ini, ya Anda bisa bayangkan ya, ini Z kuadrat ini tidak punya, ini titiknya regular semua ya, di dalam kontur ya kan. Dalam arti bahwa Z kuadrat ini tidak punya nilai Z yang akan membuat dia, tidak akan membuat dia menjadi singular. Ya. Jadi saya sudah tahu bahwa ini harusnya 0 ya. Harusnya. Kita coba lihat apakah dia 0 atau tidak. Nah, saya ingin integral seperti ini dengan batas-batas seperti ini. Oke. Bagaimana kita mengintegralkannya? Ya, pertama saya uraikan dulu ini Z kuadrat. Karena saya mengambil lintasannya seperti ini, maka saya harus pecah dia menjadi fungsi realnya ya. Jadi Z kuadrat ini kan berarti adalah X plus Y kuadrat ya. Ini kan adalah X kuadrat, langsung aja ya, min Y kuadrat, ya kan. Ini bagian realnya, plus 2I XY. Ini bagian yang imajinernya. Ya. Kalau DZ-nya berarti gimana? Ya, DZ-nya sama, DX plus IDY. Oke. Ini bagian apa? Ini integran dan ini integrannya ya. Sekarang integral ini kalau Anda lihat integral lintasan kontur ini, kalau Anda lihat dapat Anda partisi menjadi dari min 1 sampai 1 ya kan. Ini terhadap X ya. Ini terhadap X, ya saya tidak tulis integrannya gitu ya. Itu saya tulis integrannya ya di sini. Ini terhadap X ditambah dari 1 sampai 1 plus I gitu ya. 1 plus I. Oke. Mungkin saya ini kan aja dulu ya di sini ya. Nggak usah pakai ininya. Jadi integralnya dapat saya pecah seperti ini ya. Plus dari 1 plus I ke min 1 plus I, dan terakhir dari min 1 plus I ke min 1 ya. Integral batas integralnya dapat saya partisi seperti ini. Oke ya, berarti kita kerjakan satu persatu. Bagian ini saya namakan bagian 1, bagian 2, di bagian 3, di bagian 4, ya kan? Nah, bagian 1 ini adalah kondisi di mana Y-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0, maka DY-nya juga pasti 0. Maka sekarang kita punya integralnya sepanjang sumbu X saja. Berarti integral dari min 1 sampai plus 1. Apa yang diintegralkan? Anda lihat integralnya adalah ini ya. X kuadrat min Y kuadrat ditambah 2IXY. Maka kalau saya ambil Y-nya 0 dan DY-nya 0, maka saya cuma mengintegralkan apa? Mengintegralkan apa?
Integralnya ini, integrannya. Tapi Y-nya 0. X kuadrat dx. Cuma X kuadrat aja ya. DZ itu cuman DX saja karena DY-nya 0. Ini adalah sepertiga X pangkat 3 masukin dari min 1 sampai plus 1 ya. X-nya berapa? Dari X 1 pangkat 3 adalah 1. Min 1 pangkat 3 adalah 1. 1 juga ya. Jadi sorry, min 1. Jadi 1 dikurang min 1. Jadi 1 plus 1 ya. Jadi 2/3. Oke, bagian pertama ini hasilnya 2/3. Bagian kedua kita lihat lintasannya dari 1 ke 1 plus I, ya kan? Dari 1 ke 1 plus I. Berarti yang konstan apa di sini? X ya. X-nya adalah berapa? 1, X-nya 0. Maka integralnya hanya terhadap sumbu Y saja. Sumbu Y berarti dari 0 sampai 1 ya integralnya ya. Dari 0 sampai 1. Apa yang diintegralkan? Yang diintegralkan ini tapi X-nya 1. Maka saya punya di sini 1 min Y kuadrat gitu ya. 1 min Y kuadrat plus 2 IY. DZ-nya adalah I DY. Benar ya, seperti ini ya. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Jadi ini saya keluarkan integralnya, I-nya maksudnya. Ini langsung saya integralkan aja. Terhadap Y adalah, ini jadi Y. Min Y kuadrat diintegralkan terhadap Y adalah min 1/3 Y pangkat 3. Nah ini 2IY diintegralkan terhadap Y adalah plus I. I-nya kan konstan ya. Y kuadrat ya. Dimasukkan dari 0 sampai 1. Kalau batas bawahnya pasti 0 semua. Tinggal batas atasnya aja nih. Atasnya adalah Y-nya 1 min 1/3 gitu ya. Di sini adalah plus 1 kuadrat plus 1 jadi I saja ya. Iya. Nah ini jadi apa? 1 min 1/3 jadi 2/3 ya. Jadi ini jadi min 1 plus 2I/3 karena kan saat I dikali I jadi min 1. 2/3 dikali itu jadi 2I/3. Oke. Oke, nah sekarang bagian 3-nya. Bagian 3, Anda lihat. Bagian 3 berarti yang ini ya. Arahnya seperti bagian pertama, cuman tentunya di sini nilai Y-nya beda ya. Y-nya di sini apa? Y-nya 1, maka DY-nya 0.
Ya. Oh, ini 1, maka jadi kalau saya masukkan ke sini, Z kuadrat dengan Y1 jadi X kuadrat min 1. Di sini jadi 2IX. Ya, 2IX ya. Maka di sini integralnya menjadi X kuadrat min 1 plus 2IX tadi ya. Integralnya terhadap DX. Batasnya dari mana? Dari 1 ke min 1 ya. Dari 1 ke min 1. Kalau mau saya switch batasnya jadi minus gitu. Jadi ini minus min 1 sampai 1. Sama aja. Hasilnya apa ini? Kalau diintegralkan min, ya ini sepertiga X pangkat 3 min X plus I X kuadrat dari mana? Sorry, ini dari min 1 sampai 1 kok jadi 1. Ini dari min 1 sampai plus 1. Ya. Oke. Ini kalau saya masukkan plus 1, ini 1, minus saya masukin aja ya. Atau enggak, nanti aja deh, biar nggak bingung. Sebenarnya minnya juga nggak kalau harus saya switch lah, ini min gitu ya. Oke, saya masukkan 1 batasnya. 1 jadi berapa? Ini jadi sepertiga min 1 plus I gitu ya. Ini kalau batasnya 1 saya masukkan, dikurang batasnya min 1 adalah X pangkat min 1 pangkat 3 adalah min 1 ya. Min sepertiga X-nya min 1 jadi plus 1. Benar ya? Benar, Pak. Min 1 kuadrat jadi 1 plus I ya, di sini ya, sama ya? Oke, tolong dicek. Ini, oke, ini yang bisa di-cancel adalah I dan I ya. I dikurang I ini ya. Nah, ini sepertiga dikurang 1 berapa? Min 2/3, di sini ada min sepertiga ditambah 1, jadi 2/3. Benar ya? Benar ya? 2/3 ya? Ya. Oke. Jadi oke, di sini kan jadi biar nggak bingung saya tulis di sini atau nggak usah, langsung aja di bawah. Ini min dari jadi berapa? Sepertiga dikurang 1 adalah berapa? Min 2/3 ya. Dikurang, nah min sepertiga ditambah 1 adalah 2/3. 2/3. Plus 2/3 ya, jadi min 2/3. Jadi min 2/3 dikurang 2/3 ya. Adalah berapa tuh? Min 4/3. Min 4/3. Min 4/3. Jadi min dikali min jadi plus. Jadi ini adalah 4/3. 4/3. Oke. Hasil yang bagian 3 adalah 4/3. Hasil yang bagian 4 sekarang. Bagian 4 ini seperti bagian 2, cuman arahnya beda ya. Foto dulu, kirim dulu ke Mas. Bagian sini berapa ini? Y apa? X-nya adalah min 1 ya. X-nya min 1.
0. Oke, yang diintegralkan adalah apa? Kalau X-nya min 1, maka ini min 1 kuadrat jadi 1 dikurang Y kuadrat dikurang 2Y ya. 1 dikurang Y kuadrat dikurang 2IY diintegralkan terhadap dx-nya 0, IDY. IDY ya. IDY. Oke, IDY ini batasnya dari 0 sampai, dari 0. Dari batasnya aja dari Y1 sampai 0 ya. Ya kan dari 1 sampai 0. Berarti di sini 1, di sini 0 gitu ya. Oke. Ini I kalau diintegralkan langsung aja ini jadi Y dikurang 1/3 Y kuadrat, pangkat 3 maksud saya. Benar ya. Dikurang Y kuadrat. Oke. Ini dari 1 sampai 0. Atau kalau mau dibalik, saya tambahin minus ya. Minus dari 0 sampai 1 gitu ya. Dari 0 sampai 1. Oke. Nah, kalau dimasukkan batas bawah ini 0 semua ya. Jadi Anda tidak perlu pedulikan batas bawah. Ini tinggal minus I. Apa? 1 dikurang 1/3 dikurang I. Ini adalah min 1 min I dikali 1 jadi min I. Min I dikali min 1/3 adalah plus 1/3 I. Min I dikali min I adalah min 1 ya. Ini ada 1/3 I saya. Oke, min I ditambah I/3 hasilnya apa? Min I ditambah I/3 hasilnya apa? Min 2/3 I. Min 2I/3 ya. Kurang 1. Oke, ini jadi hasil yang keempat. Jadi kalau gitu totalnya adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4. Apa saja tadi saya rekap dulu. 2/3. Ya, 2/3. Keduanya adalah min 1 plus 2I/3 plus min 1 plus 2I/3 gitu ya. Yang bagian ketiganya adalah plus 4/3. Lalu bagian keempatnya adalah min 2I/3 min 1. Oke. Ini kerjakan yang real dulu dan yang kompleks dulu. Real dulu. Lalu setelah itu yang imajiner dulu maksud. 2I ditambah 4, 2/3 ditambah 4/3 berapa? 2. 6/3 ya. 2 dikurang 1 dikurang 1. 0. 0 ya. Berarti bagian yang real 0. Bagian yang imajinernya 2I/3 dikurang 2I/3. 0 juga ya. Nah demikian, maka kita telah buktikan bahwa integral tertutupnya ini hasilnya 0. Ini kan tadi integral tertutup dari Z kuadrat dz pada semua kontur. Ya. Hasilnya 0,
dan itu membuktikan teorema Cauchy, artinya bukan membuktikan ya, tapi di sini teorema Cauchy terbukti bahwa untuk kasus kita Z kuadrat fungsi analitik ini kalau diintegralkan sepanjang kontur, dan kita bisa lihat bahwa baik di dalam kontur maupun pada kontur tersebut tidak ada titik yang membuat Z kuadrat ini nilainya tak berhingga, ya kan? Maka Z kuadrat ini holomorfik terhadap region atau terhadap kontur C ini. Maka kita dapat tunjukkan atau kita di sini membuktikan teorema Cauchy. Saya tidak katakan membuktikan sebenarnya, karena kalau pembuktian itu harus bentuknya umum ya. Tidak bisa kita ambil FZ tertentu ya. Tapi dengan mengambil FZ sama dengan Z kuadrat, kita tunjukkan bahwa teorema Cauchy di sini bekerja, ya. Bahwa integralnya ini sama dengan 0. Oke, saya rasa saya habis waktu ya. Waktu saya masih ada atau sudah habis? Sudah habis ya. Oke, jadi Sudah sampai habis, sini ada Pak. pertanyaan? Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu paling Silakan. typo, Pak, yang di Apa? batasnya 1. Typo yang di batasnya 1 dari -1 sampai 1. Enggak yang atas tadi, Pak. Di bawahnya grafik itu. Oh iya iya. Betul, sorry. Terima kasih. Ini ya. Iya, Pak. Terima kasih. Saya memang sering typo. Terima kasih atas koreksinya. Iya. Oke. Baik, ya kalau tidak ada pertanyaan maka kita bisa akhiri ya. Mungkin saya belum akan memberikan PR lagi karena saya harus masuk ke pembahasan mengenai formula integral Cauchy. Jadi integral ya bentuk ini sama dengan 0 ya, atau ini ya, ini maksud saya. Ini yang kita namakan sebagai teorema Cauchy ya. Ini kita namakan sebagai teorema Cauchy. Nah, saya perlu masuk ke formula integral Cauchy, yaitu tentang bagaimana kalau sekarang ada kondisi di mana FZ-nya tidak analitik, gitu ya. Ini akan menjadi topik bagi video asinkronus saya nanti. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya FZ-nya tidak analitik, gitu ya. FZ DZ ini hasilnya apa kalau FZ-nya ini non analitik atau tidak non holomorfik di dalam maupun pada C. Nah, ini tentunya tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini akan kita jadi bahasan kuliah kita, kuliah asinkronus kita, dan mungkin juga nanti saya akan memberikan PR setelah pembahasan saya selesai di sini. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop sharing ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri di sini ya. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Tinggalkan ruangan. Makasih, Pak.